Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dandi Alfazri Johan, asal dari Gunung Putri Bogor, mahasiswa dari Universitas PTIQ Jakarta, program studi komunikasi penyiaran Islam. Saat ini saya sedang menjalankan tugas mata kuliah perubahan sosial dan budaya, di mana saya akan melakukan wawancara terkait perubahan lingkungan yang telah terjadi di daerah ini. Dan tema yang saya angkat adalah perubahan lingkungan dari tempat yang kotor menjadi tempat yang bersih setelah diadakannya kerja bakti. Oleh karena itu, saya akan berbincang dengan Bapak aparat setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perubahan yang ada di daerah ini. Namun sebelum itu, mari kita lihat proses kegiatan kerja bakti tersebut berlangsung. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Pak RW selaku Bapak aparat di daerah ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Apakah bisa dimulai Pak wawancaranya? Oh, bisa? Jadi pertama-tama, bisakah Bapak ceritakan kondisi lingkungan sebelum dilakukannya kegiatan kerja bakti di lingkungan ini? Ya, oke, terima kasih ya. Untuk kondisi lingkungan dari awal, pada saat memang belum diadakan satu kerja bakti, yaitu lingkungan tersebut kotor berserakan, termasuk rumput-rumput liar juga tumbuh. Warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga membuat lingkungan menjadi tidak nyaman, kotor dan kumuh. Itu salah satunya yang awal-awal untuk pada saat lingkungan belum dibersihkan, gitu, seperti itu. Ya. Terus bagaimana proses berjalannya kegiatan kerja bakti? Apakah semua warga ikut andil atau hanya beberapa saja? Untuk proses pengerjaan, kita melibatkan beberapa masyarakat khususnya di lingkungan dan menggandeng para pemuda di lingkungan untuk bersama-sama bergotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan supaya lebih bersih, nyaman dan indah. Itu salah satunya seperti itu. Karena untuk kebersihan lingkungan tentunya itu memang menjadi satu tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, para pemudanya, para remajanya, itu menggandeng semuanya untuk tujuan supaya memang benar-benar bisa sesuai dengan harapan daripada lingkungan ataupun aparat lingkungan. Itu mungkin seperti itu. Lalu apa saja sih gitu yang membuat Bapak mendorong para warga untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersama ini? Pada saat saya kontrol ke lingkungan, banyak sampah-sampah yang berserakan, terus terutama sampah-sampah dari ibu-ibu rumah tangga yang dibuang sembarangan, tidak ada tempat, tidak ada TPA-nya, sehingga tergerak hati untuk melakukan satu kebersihan ataupun gotong royong untuk kenyamanan lingkungan ke depannya. Lalu apa saja perubahan yang dirasakan setelah kegiatan tersebut? Tentunya satu perubahan itu banyak sekali. Satu contoh, pada saat lingkungan sudah dibersihkan, tentunya
juga bisa nyaman, bisa indah, sampah-sampah tidak berserakan kembali, dan kita buang ke tempatnya TPA, kita kelola kerjasama dengan para pemuda supaya benar-benar terurai. Itu. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara yang efektif untuk menjaga kebersihan ke depannya? Tentunya itu memerlukan satu kesadaran daripada warga masyarakat, terutama kesadaran itu pada saat mereka membuang sampah. Tentunya aparat pertama harus menyiapkan wadah atau tempat, satu titik. Selanjutnya nanti kita ada satu tim untuk mengangkat sampah-sampah tersebut, dibuang ke TPA tersebut. Nah, itu salah satunya seperti itu. Lalu yang terakhir ya Pak, apa pesan dan harapan untuk para generasi muda terkait menjaga kebersihan lingkungan ini? Tentunya ini kan satu contoh buat para pemuda ya, para remaja, generasi penerus, supaya benar-benar peduli terhadap lingkungan, sampah-sampah di lingkungan, supaya benar-benar bisa dirapikan, dalam artian harus bisa benar dikelola dan dibuang ke tempat atau ke TPA yang sudah disediakan sama lingkungan. Karena ini kalau sampah berserakan seperti itu, tentunya itu akan mengundang beberapa bibit penyakit. Salah satu contoh, pada saat memang musim-musim hujan, tentunya banyak sekali penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk para generasi muda, untuk kedepannya, supaya benar-benar ada satu gerakan hati ya, dari awal ya, gerakan hati dari awal, supaya benar-benar peduli terhadap lingkungan secara umum, baik itu secara umum masyarakat ataupun di lingkungan pribadi ya. Supaya apa, benar-benar lingkungan itu bisa bersih, nyaman. Ini salah satu supaya para pemuda itu ada satu motivasi untuk kedepannya untuk mengelola kebersihan tersebut. Jangan sampai lingkungan itu benar-benar kotor, tidak bersih, tidak ada pengelola. Mungkin itu seperti itu. Oke Bapak, saya rasa cukup untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Dan semoga lingkungan kita selalu terjaga kebersihan dan kesehatan ke depannya. Amin. Amin. Oke, untuk para penonton, semoga wawancara ini dapat meningkatkan kesadaran dan semangat kebersamaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga dari segala penyakit. Peran aparat dan pemuda sangatlah penting dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut andil dalam kepedulian. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjadi budaya yang mengakar di tengah masyarakat. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya dan Al Fazri Johan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.